창의성과 역동성이 넘치는 분위기와 유연성을 바탕으로 분야에서 규모로 보면 저희가 11 정도 추정을 하고 있습니다. 언제나 고객들이 믿어주시는 그런 항공사가 되는 것이 목표이기 때문에. Ketika Megawati Hangestri memutuskan hengkang dari Liga Korea dan bergabung dengan klub Turki Manisa BBSK, cibiran pun langsung berdatangan. Banyak warganet dengan semangat menghakimi menyebut bahwa langkah itu adalah kemunduran karena klub barunya bermain di Divisi 2 Liga Turki. Namun, fakta-fakta yang kemudian terungkap membalikkan semua persepsi. Megawati memang meninggalkan Red Sparks, salah satu klub paling dikenal di Liga Korea. Tetapi ia membawa pulang kontrak bernilai jauh lebih tinggi. Berdasarkan laporan berbagai media nasional, gaji Megawati di Manisa BBSK mencapai 2,4 miliar rupiah per musim, jumlah yang setara dengan 2 musim di Korea. Dan itu belum termasuk bonus fasilitas, akomodasi pribadi, transportasi, dan kebebasan bergerak di luar klub. Bandingkan dengan Liga Voli Korea, TOVO, yang memberlakukan aturan super ketat terhadap pemain asing. Hanya 1 per tim, aktivitas terbatas, mobilitas dibatasi, bahkan proses negosiasi pun dilakukan melalui sistem draft, yang menghapus hampir seluruh daya tawar pemain asing. Apa itu profesionalisme? Kalau pemain asing diperlakukan seperti robot dengan manual operasi. Langkah Megawati bukan sekadar pindah klub, melainkan sindiran tajam terhadap sistem yang tak adil. Sebuah pesan, kalau kalian tidak bisa menghargai kami secara manusia, kami akan cari tempat yang bisa. Tak hanya sistem, sebagian fans Red Sparks pun ikut terkena tamparan realita. Dulu memuja Megawati setinggi langit, tapi begitu ia pindah, berubah menjadi barisan tukang hujat. Mulai dari tudingan tidak loyal hingga mata duitan, semua keluar dari mulut mereka yang bahkan mungkin tak tahu perbedaan antara set dan rally dalam bola voli. Lucunya, komentar-komentar pedas itu justru datang dari para netizen yang hidupnya mungkin tak pernah, sekalipun menyentuh lapangan voli, apalagi memperjuangkan kontrak profesional di luar negeri. Mereka ini lupa satu hal penting. Megawati bukan karakter fiksi dalam drama Korea, tapi atlet profesional yang hidup dari karier, bukan dari validasi fans musiman. Turki bukanlah pilihan aman. Liga ini dikenal memiliki tempo tinggi, atmosfer kompetitif, dan tekanan mental luar biasa. Contohnya, Tranti Tantui, T4, bintang Vietnam yang gagal bertahan lebih dari 2 bulan karena cedera dan tekanan adaptasi saat membela Kuzeboru. Tapi Megawati bukan sembarang pemain. Ia dikenal punya karakter kuat, disiplin, rendah hati, dan pekerja keras. 3 kualitas yang justru langka di dunia, yang dipenuhi ego dan glamor semu. Manisa BBSK memang bukan tim elit, tapi klub inilah yang bisa menjadi batu loncatan menuju nama-nama besar seperti Vakif Bank, Edza Cebashe, atau Fenerbahce. Di usia 25, Megawati sedang dalam puncak performa dan punya segala syarat menjadi opposite speaker kelas dunia. Dunia voli sedang memperhatikannya. Pertanyaannya tinggal satu, siapa yang akan bergerak cepat mengamankan jasanya setelah musim ini berakhir? Kepindahan Megawati membuka peluang baru, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh pevoli Indonesia. Ia sedang memetakan jalan baru ke Eropa, jalan yang sebelumnya terasa mustahil. Namun sayangnya, keberanian seperti ini justru lebih banyak dicibir daripada didukung. Sindiran paling menyakitkan justru datang dari dalam negeri sendiri. Mereka yang merasa berhak mengatur arah karir orang lain tanpa tahu apa-apa soal prosesnya. Maka jika kamu bukan pelatih, manajer, atau minimal penulis olahraga yang memahami ritme kompetisi dan manajemen kontrak internasional, setidaknya jangan ikut menambah beban mental atlet dengan komentar nyinyir. Karena satu hal yang pasti, Megawati sedang bergerak maju. Sementara mereka yang sibuk mengejek masih saja berdiri di tempat, dengan jempol sibuk menari di layar, tapi hidup tak pernah bergerak kemana-mana. Keputusan Megawati bukan soal pelarian, tapi tentang mengambil kendali atas masa depan.
Ia sudah terlalu besar untuk dikekang sistem lama yang tak memberinya ruang tumbuh. Kini, ia bermain di tanah baru, melawan tantangan baru, dan mungkin dalam waktu dekat menyongsong kejayaan baru. Bagi dunia voli Indonesia, inilah momentum. Dan bagi para pevoli muda, Megawati telah membuka jalan dengan risiko tinggi, harga diri, dan nyali baja. Dan untuk mereka yang dulu berkata ia turun level, sebaiknya mulai belajar satu hal. Kadang, jalan menuju puncak memang dimulai dari tempat yang tak kalian pahami. Di tengah sorotan yang kadang menyilaukan dan komentar publik yang tak pernah benar-benar diam, Megawati Hangestri memilih satu hal yang langka, keberanian untuk melawan arus. Keputusan meninggalkan Liga Korea dan menuju Liga Turki bukan hanya langkah karier. Itu adalah deklarasi independensi. Dalam dunia olahraga profesional yang penuh tekanan dan ekspektasi dari berbagai arah, tak semua atlet berani mengambil keputusan yang tidak populer. Tapi Megawati melakukannya. Dan justru dari keputusan itulah terbuka pintu menuju kemungkinan yang lebih besar. Apa yang dilakukan Megawati bukan hanya tentang olahraga. Ini tentang manusia yang memilih untuk tumbuh, meski artinya harus meninggalkan zona nyaman. Ini tentang seseorang yang tak ingin diatur oleh sistem yang mengekang, yang lebih menghargai pengawasan daripada potensi. Dan ini tentang atlet perempuan Indonesia yang menunjukkan bahwa perempuan bisa berdiri di panggung dunia, bukan sebagai figuran, tetapi sebagai aktor utama dalam cerita yang ditulisnya sendiri. Kita terlalu sering memuja atlet ketika mereka memberi kita prestasi, tetapi mudah sekali menjatuhkan mereka ketika membuat pilihan yang tidak sesuai ekspektasi. Kita lupa bahwa mereka bukan milik publik. Mereka punya tubuh sendiri, karir sendiri, masa depan sendiri, yang tidak ditentukan oleh jumlah likes atau komentar fans. Megawati telah mengingatkan kita akan hal itu. Yang perlu dipahami adalah keberhasilan tidak selalu berwujud trofi. Kadang keberhasilan adalah saat seseorang berani meninggalkan tempat yang nyaman untuk menemukan versi terbaik dari dirinya. Kadang keberhasilan adalah tentang membebaskan diri dari sistem yang tak memberi ruang, lalu mencari panggung di mana bakat bisa berkembang tanpa batas. Dan dalam konteks ini, Megawati sudah sangat berhasil. Bahkan sebelum musim Liga Turki dimulai, keputusannya akan dikenang bukan hanya oleh penggemar voli, tapi oleh siapapun yang sedang berjuang keluar dari sistem yang mengekang. Ia telah menunjukkan bahwa menjadi besar bukan soal tetap di tempat yang terkenal, tapi soal tumbuh dan berani menantang lebih jauh. Dari sini, jalan baru terbuka. Generasi pevoli Indonesia yang lebih muda sekarang punya referensi nyata bahwa bermain di Eropa bukan hanya mimpi. Itu mungkin dan telah dibuktikan. Namun di sisi lain, kepergian Megawati juga menjadi kritik yang sah terhadap sistem Liga Korea. Terlalu lama liga ini hidup dalam aturan konservatif yang menganggap pemain asing sebagai alat, bukan manusia. Jika mereka tidak segera berbenah, bisa jadi Megawati hanyalah awal dari gelombang eksodus berikutnya. Dunia kini lebih terbuka. Pemain terbaik akan pergi ke tempat yang memberi mereka ruang, bukan penjara berlambang profesionalisme. Dan untuk Indonesia sendiri, ini momen penting. Sudah saatnya kita sebagai bangsa berhenti menilai atlet dari selera populer. Kita harus mulai melihat keberanian seperti Megawati sebagai bentuk tertinggi dari dedikasi terhadap profesi. Ia bukan hanya atlet yang ingin gaji lebih besar, ia atlet yang ingin menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih bebas. Dan untuk itu, ia layak dihormati. Akhirnya, kita semua harus belajar satu hal penting dari kisah ini. Dalam hidup, tidak semua langkah maju terlihat seperti kemenangan di awal. Kadang, langkah maju justru tampak seperti kemunduran bagi mereka yang hanya melihat dari luar. Tapi waktu akan membuktikan siapa yang benar-benar naik level, dan siapa yang hanya berputar-putar di tempat sambil merasa superior. Hari ini, Megawati telah menunjukkan bahwa ia bukan hanya bintang lapangan. Ia adalah simbol keberanian, keteguhan, dan aspirasi yang tidak bisa dibatasi oleh sistem atau opini publik. Ia adalah pengingat bahwa dunia ini luas dan tempat terbaik untuk bertumbuh bukan selalu di mana kita diterima dengan tepuk tangan, tetapi di mana kita diuji dan tetap memilih untuk melangkah.
karena pada akhirnya hidup bukan tentang menjadi populer. Hidup adalah tentang menjadi autentik. Dan Megawati hari ini telah menang dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar mengerti arti perjuangan.